kalian dengar nggak cerita soal hantu kentongan itu? Cerita gimana, Pak? Saya baru pindah ke sini bulan lalu. Belum tahu. Iya, aku juga belum dengar jelas, Pak. Anto, coba kau yang cerita. Kau kan dulu yang mengalami langsung. Jadi begini ceritanya. Dulu, waktu saya masih muda, ada malam-malam tertentu di bulan puasa, kami bangunkan warga pakai kentongan sahur. Tapi ada beberapa rumah yang tidak peduli. Tetap tidur meski kentongan dipukul keras. Kami pikir itu biasa saja. Sampai kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Apa saja yang terjadi, Pak Anto? Suatu malam, saya dengar suara kentongan berbunyi sendiri di dekat rumah keluarga Pak Leman. Padahal semua kentongan yang kami bawa diam. Saya pikir saya halusinasi, sampai keluarganya mengeluh kalau setiap malam mereka dibangunkan suara tung-tung itu, tapi ketika mereka buka pintu, tidak ada orang. Kok bisa, Pak? Saya juga heran waktu itu. Belum sampai seminggu, anak perempuannya mendadak sakit. Katanya sering mimpi buruk tentang sosok tinggi besar yang mukanya gelap, matanya merah, dan tangannya seperti memegang kentongan. Dia cuma berdiri dan terus membunyikan alat itu pelan-pelan. Tung, tung, tung. Itu cuma kebetulan kan? Tidak, Budi. Kasus itu sudah pernah terjadi puluhan tahun. Kalau kau tidak bangun sahur setelah kentongan dipukul, hantu itu akan datang. Dia menganggap kau tidak menghormati tradisi kampung. Nggak masuk akal. Itu pasti cuma mitos buat nakut-nakutin orang supaya bangun sahur. Lagi pula, siapa sih yang kepikiran mau sengaja tidur terus di bulan puasa? Waktumu rondanya malam Jumat, ya? Kita lihat nanti. Kentongan mulai, Bud. Ronde pertama. Tung 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 sahur. Mereka tidur mati semua atau gimana? Santai aja. Orang kaya di kampung ini sering gitu. Gak ada waktu takut-takutan soal hantu kentongan. Suara cancelled suara dan belangong mereka. Pelan, ritmis. Tung tung tung. Kau pukul kentongan barusan. Gak, aku kan lagi ngobrol sama kau. Suartisasi parant. The integling. Kita balik aja ke pos, bro. Mending panggil Pak Wardi. Tunggu dulu. Kita cari tahu dulu siapa main-main di sini. Suasana sunyi mencekam. Angin dingin bertiup, ranting-ranting pohon menari-nari, membentuk bayangan tangan raksasa. Dari kejauhan, dalam luar haftat street wong. Remri, isming jeming napanin strength. Bud, lihat itu. Belum sempat Budi menjawab, suara langkah kaki cepat terdengar. Seperti seseorang berlari mendekat, tapi tak terlihat. Tung tung tung. Suara kentongan kembali terdengar. Kali ini sangat keras, seperti menggelegar di telinga mereka. Budi langsung lari. Joko mengikuti di belakangnya, mengabaikan segalanya kecuali keinginan untuk sampai aman di pos ronda. Di pos, Pak Wardi dan Anto sudah menunggu. Mereka langsung berdiri ketika melihat Budi dan Joko terengah-engah. Wajah mereka pucat. Ada apa? Kenapa panik? Kentongan berbunyi sendiri, Pak. Kita lihat di pohon besar ada... Dia ada, Pak. Bayangannya besar, tapi nggak ada orang di situ. Sudah kubilang, Di sebuah kampung kecil di pedalaman Indonesia, malam terasa begitu lengang, hanya suara jangkrik yang bersahutan menandakan kehidupan. Kalian dengar nggak cerita soal hantu kentongan itu? Cerita gimana, Pak? Saya baru pindah ke sini bulan lalu. Belum tahu. Iya, aku juga belum dengar jelas, Pak. Coba Anto kau yang cerita. Kau kan dulu yang ngalami langsung. jadi begini ceritanya. Dulu, pas aku masih muda, ada malam-malam tertentu di bulan puasa. Waktu kami bangunin warga pakai kentongan sahur. Tapi ada beberapa rumah yang gak peduli. Sampai kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Apa aja yang terjadi, Pak Anto? Suatu malam,
aku dengar suara kentongan berbunyi sendiri di dekat rumah keluarga Pak Leman. Kok bisa, Pak? Aku pun heran waktu itu. Tapi belum sampai seminggu, anak perempuannya mendadak sakit. Itu cuma kebetulan kan? Tidak, nak. Kasus itu sudah pernah terjadi puluhan tahun. Ah, nggak masuk akal. Itu pasti cuma mitos buat nakut-nakutin orang supaya bangun sahur. Waktumu rondanya malam Jumat ya, kita lihat nanti.